Ketika saya masuk hutan, saya nggak tahu itu hutan apa, daerah mana saya nggak tahu, jalannya pun lika-liku gitu. Itu ban bis yang saya tumpangi, bannya pecah. Ada bapak-bapak tua bang di pinggir pohon besar. Dia megang tongkat, bawa tas, sempat ngomong begini. Kamu jangan lama-lama di sini. Udah cepat ke sana. Nanti dulu Pir, ada yang ketinggalan belum masuk. Udah cek aja dulu gitu. Turun saya cek tuh bang. Oh sampai bapak turun lagi? Iya sampai turun lagi saya. Sampai saya penasaran. Iya. Ternyata nggak ada bang. Scene 1, take 1, kamera rolling, action. Ah udah mulai ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Oh ya, buat teman-teman yang sudah menjalani ibadah puasa, selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah taraweh. Semoga 1 bulan ini kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Oh ya sob, dan kali ini kita datangan lagi nih salah satu warga dari Jakarta. Dan cerita kali ini serem banget ya. Karena bapak di samping gue ini, dia perjalanan naik bus malam dan mengalami kejadian horor. Langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo Pak. Halo. Siapa namanya Pak? Nah, nama saya Abdul Syukur. Biasa dipanggil Pak Syukur. Pak Syukur. Siap. Makasih ya Pak Syukur ya udah mau datang Ya, kemari sama-sama. dan berbagi cerita pengalaman ke teman-teman semua nih Pak. Ya. Oke, tahan dulu Pak. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya, buat teman-teman yang punya pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu yang mau berbagi cerita kita, langsung aja follow Instagram gua @badrucapslock. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung saja kita ke gibah misteri. Halo Pak Syukur. Iya. Halo, gimana nih Pak cerita pengalaman nih Pak waktu ziarah ke Jawa Tengah ya Pak? Iya. Jadi saya punya pengalaman perjalanan ya. Oke. Perjalanan waktu itu tahun 2007. Perjalanan religi ya. Iya. Ziarah ke Demak. Awal ceritanya saya berangkat dari rumah sekitar jam 2 ya, jam 2 lebih lah. Jam 2 siang ya? Jam 2 siang ya. Saya ke Terminal Grogol bang. Saya pesen tiket waktu itu langsung naik bang. Naik saya berangkatnya waktu itu ya udah lebih jam 2, jam 3-an lah ya, jam 3:30 gitu. Jalan berangkat, saya nikmati perjalanan bang. Ini Bapak sendirian nih? Saya sendiri bang. Oke. Sendiri saya, karena saya juga udah terbiasa. Kadang-kadang ya gitu kalau saya mau jalan-jalan, saya selalu sendiri gitu. Karena hobi saya begitu bang, dulu sering jalan kemana-mana gitu. Iya. Di dalam perjalanan itu ya baik-baik aja, nggak ada hal yang aneh lah gitu, baik-baik aja. Singkat cerita, pas sampai area Subang, rest area ya, Iya. tempat ya istirahat para mobil-mobil itu kan yang dari arah-arah ke Jakarta, mau ke Jawa ya, ada 60 menit. Setelah itu saya lanjut perjalanan bang. Singkat cerita, ketika saya masuk daerah yang hutan, saya nggak tahu itu hutan apa, daerah mana saya nggak tahu,
jalannya pun lika-liku gitu. Itu ban bis yang saya tumpahin, bannya pecah. Bannya pecah, Pak. Ya. Berhenti, sempat oleng juga. Akhirnya penumpangnya suruh turun semua, Bang. Mas, tolong turun semua ya, mau ganti bannya pecah. Ban belakang, Bang, ban double, temen dia di luarnya. Iya. Ya namanya begitu saya takut juga dong, takut ya namanya terbalik atau gimana ya. Akhirnya turun tuh, Bang, penumpang semua. Turun, saya tanya, Mas, ini lama nggak? Ini lama lah, Mas. Ini kan bongkar gini, mesti itu dulu, didongkrak dulu, gitu. Akhirnya saya jalan-jalan tuh ke belakang, maksud saya mau buang air kecil. Sekitar saya jalan melipir, ada pinggir jalan itu sekitar 15 meter. Saya ngelihat lampu kelap-kelip, Bang. Lampunya sih kayak lampu 5 watt gitu, Bang. Iya. Gitu. Dari kejauhan saya lihat, saya samperin tuh. Saya pikir itu warga penduduk kali. Ternyata itu warung, Bang. Oke, Gitu. warung di tengah-tengah Itu warung. Nah, akhirnya saya mampir ke situ, Bang. Saya pesen kopi, Bang. Bu, kopi, Bu. Kata si ibu, ya begitu doang, Bang. Pesen kopi, dibikinin kopi. Tapi kopinya kopi yang bubuk itu, Bang. Saya ngelihat itu ada anak-anak kecil, Bang. Sekitar di dalam warung itu, jalan keliling-keliling itu, Bang. Area warung itu, dua anak kecil itu. Sembari tawa gitu. Kayak orang layaknya orang anak-anak main. Tapi saya bingung, Bang, kalau jam segini belum tidur gitu. Jam berapa itu, Pak? Itu sekitar udah jam 3:30, 4 kali ya. Malam ya. Udah malam banget. Udah gitu. hampir subuh ya. Iya. Oh, itu saya kaget, tapi saya pikir mungkin udah terbiasa. Iya. Itu anak si ibu itu. Nah, saya sempat nanya gini, Bu, ini daerah apa ya, Bu? Desa apa? Gitu. Tapi diem, Bang. Oh. Itu nggak ngejawab, diem aja. Liatin saya, tapi diem. Udah sediain kopi, masuk lagi, Bang. Oh, si ibunya itu. Si ibu itu, ya saya pikir ya mungkin si ibu itu nggak kenal sama saya, karena ya wajar ya namanya baru kan. Akhirnya saya ngopi, saya nikmatin tuh kopi. Saya ngopi, nggak lama si bapaknya itu, suami si ibu itu keluar dari kamar itu. Gitu. Saya sempat nanya, Pak, ini di mana ya, Pak? Si bapak itu diem juga, Bang. Nggak nyautin Bapak. Nggak nyaut juga, cuma ngelihat saya gitu. Saya masih ingat tuh mukanya. Tapi nggak ada respon menjawab apa gitu, diem aja. Terus si anak itu masih lari-larian, Bang. Saya sampai bilang, Pak, ini anak belum tidur, Pak. Tapi bapak itu diem aja. Tetap nggak nyautin Bapak. Nggak nyaut juga. Saya nikmatin kopi. Saya takutnya gini, Bang. Kalau kelamaan saya takut ketinggalan. Iya. Sama bis itu, karena kan ya namanya posisi saya kan agak jauh juga kan dari bis yang bannya pecah itu. Iya. Nah, saya berapa, Pak? Udah taruh situ aja. Gitu, Pak. Nah, setelah itu saya bayar 5.000, Bang. Tapi nggak tahu harganya berapa kan, dia diam aja. Ya, saya lihat lagi si anak itu ngeliatin saya gitu, sembari cengengesan, nangis lah gitu, nangis ketawa gitu. Tapi saya pikir, mungkin dia udah terbiasa tidur malam kali gitu. Saya sempat nanya, Pak, itu anaknya ya? Si bapak itu diem aja gitu. Oh, masih diem aja ya, Pak? Diem aja, nggak ngomong, jawab pun nggak, biasa gitu. Jadi saya ya udahlah gitu. Akhirnya udah saya lihat jam, udah mungkin udah selesai kali. Saya keluar dari warung itu sekitar ada 5 meter lah, Bang, itu. Ada bapak-bapak tua, Bang, di pinggir pohon besar. Dia megang tongkat, bawa tas, cuman dia pakai ikat itu loh. Iya, ikat kepala gitu ya? Kepala, bajunya putih, celananya putih. Sempet ngomong begini, Kamu jangan lama-lama di sini. Udah cepat sana. Dan kamu habis selesai di sini, kamu minum air yang ada di tempat kamu. tuh. Saya kan nggak paham, Bang. Iya. Maksudnya apa ya tempat air minum ya? Saya suruh minum air Yang di tempat kamu itu. tempat saya gitu. Itu ngeliat tatapannya seperti orang marah gitu, Bang. Begini, Bang. Akhirnya udah lanjut ke bis saya, buru-buru gitu jalannya. Saking saya kayak rasa takut juga karena posisi gelap. Supir bis itu udah bilang, udah penumpang masuk semua, bis sudah siap berangkat. Karena sudah diperbaiki. Iya, bannya udah tambal gitu ya. Diganti ban serep, Bang. Ganti ban Ganti ban serep. Nah udah, akhirnya pada masuk kan. Nah, saya itu bawa tas. Saya kan bawa air, Bang, air botol. Iya.
Air botol itu tinggal seperempatnya itu. Waktu saya dalam perjalanan itu pasti saya minum. Iya. Anehnya bang, kenapa kok Toto tiba-tiba tuh air penuh bang dalam botol itu. Pas Bapak masuk ke mobil lagi air penuh. Udah penuh lagi bang. Sempat saya nanya penumpang sebelah, katanya itu kan punya kamu mas. Saya emang nggak pernah megang-megang. Lagian kan pas itu turun semua, nggak ada orang, Iya. nggak ada penumpang. Saya aneh juga itu bang. Akhirnya ya itu tadi, saya nggak ambil positif aja, saya minum. Karena emang haus, waktu saya sempat kayak orang ketakutan. Saya minum, udah air bis jalan. Nggak bisa tidur waktu udah bis, saya tidur. Itu pun tidurnya tidur kayak tidur apa itu? Tidur ayam. Tidur ayam. Bangun tidur, bangun tidur. Bangun tidur. Jadi saya perasaan waduh kayak gimana gitu ya. Pokoknya saya perasaan kayak itu kenapa gitu loh. Bapak itu kok marah gitu. Iya. Apa karena saya buang, ya takutnya saya buang kencing sembarangan atau gimana ya, namanya hutan, gelap kan. Gitu udah. Singkat cerita, sampailah perapatan itu, ya itu udah menjelang pagi ya. Saya suruh turun supirnya, kata supirnya ya, di sini mas kalau mau ke Demak turun di perapatan ini naik mobil helep. Oke. Gitu. Ya udah, makasih ya Pir. Saya turun. Ya sempat istirahat di situ sekitar 15 menit ya, saya sarapan dulu saya di sana. Sarapan. Saya lanjut perjalanan, ada mobil helep tuh. Ada sekitar 1 jam ya kurang lebih tuh sampai ke Masjid Agung Demak. Jam setengah 10-an lah ya. Sampai Masjid Agung Demak. Alhamdulillah saya bilang, saya selamat sampai kesampaian. Saya melihat langsung Masjid Agung Demak yang namanya peninggalan sejarah Wali Songo ya. Benar-benar hebat, luar biasa waktu itu bangunannya ya. Udah ratusan tahun tapi masih benar-benar kokoh tuh tiangnya. Saya sempat duduk sejenak. Saya waktu itu belum tahu Bang Badru yang namanya makamnya Raden Patah di mana, nggak tahu saya. Nama saya baru sekali. Saya nggak tahu sama sekali waktu itu. Saya juga bingung di mana makamnya Yogyakarta. Cuma saya udah di masjid dulu lah istirahat gitu. Tiba-tiba ada orang tua juga, kakek-kakek itu. Bukan kakek ya, mungkin udah tua juga gitu. Dia baru nyamperin saya. Mas, kalau kamu mau ziarah Raden Patah, itu makamnya di sebelah dari masjid nggak jauh. Langsung dikasih unjuk. Kasih tahu, padahal saya nggak tahu loh Bang yang namanya di mana makamnya. Saya sampai berpikir loh, si bapak ini kok ngomongnya ke situ ya. Sampai saya bilangnya terima kasih ya Pak. Saya begitu. Iya. Singkat cerita, si bapak itu pergi. Saya perhatikan, saya pikir keluar, ternyata dia masuk ke museum. Di museum itu kan ada tempat situs sejarah tuh. Di samping masjid itu ada museum tuh. Saya pikir itu orang sekitar warga situ, pengurus di situ gitu. Jadi saya positif aja. Singkat cerita saya langsung ziarah ke makam Raden Patah. Ziarah di situ, kan situ banyak makam-makam ya. Saya tawasul, saya ya ngasih hadiah ya. Sudah saya nikmati ziarah. Alhamdulillah udah selesai. Singkat cerita, saya langsung pulang Bang. Langsung pulang ke Jakarta lagi nih? Pulang ke Jakarta. Oke. Itu sekitar saya berangkat dari sana tuh jam 10 ya, dari Masjid Agung Demak itu. 10 malam, Jam Pak? 10 malam. Oke. Saya sempat nanya ke orang sekitar situ ya, warga situ. Pak, di sini kalau yang masuk ke Jakarta, ada nggak Pak? Kata orang sekitar itu, nggak ada Mas, di sini mah langsung. Ke itu dulu Semarang, nih, Bang. Ada mobil yang helep tuh katanya. Di situ memang ada yang 24 jam bisa langsung Jakarta. Lagi perjalanan saya naik, ini berhentiin helep, ada helep tuh Bang. Saya naik, langsung berangkat sampai ke pertigaan waktu itu. Tapi saya kurang tahu ya itu pertigaan apa. Pokoknya intinya kata supirnya, Mas turun di sini aja Mas, nanti juga ada bis tuh yang ke Jakarta gitu. Saya berpikir lagi, berarti saya lewat sini lagi dong. Dalam benak pikir saya lewat hutan itu. Iya, tempat yang kemarin Bapak lewatin. Itu dia Bang. Saya takut-takut juga Bang. Iya. Aduh, saya lewat situ lagi gimana nih itu. Udah akhirnya ada bis tuh Bang. Bis itu, Jakarta gitu. Ya saya langsung naik dan langsung berangkat. Dalam perjalanan itu Bang. Jadi di samping bangku saya itu ada
bapak-bapak satu bangku sama saya. Oke. Gitu. Ya di situ ada 6 penumpang. Oh, 6 penumpang doang, Pak. Ya. Oke. Jadi saya di belakang pintu belakang. Bapak itu sebelah saya, ada di depan 2, di sebelah kanan 2. Singkat cerita kan sudah masuk kawasan kayak gelap gitu lah bang ya. Saya bilang wah ini jalan ini lagi nih. Saya bilang begitu bang. Saya kan begini bang, lihat kanan, lihat kiri. Itu sih bapak itu sempat begini bang, jangan lihat kanan, lihat kiri. Oh, si bapak yang di samping. Iya. Bapak itu. Jadi secara nggak langsung merhatiin saya bang. Saya nanya begini, emang kenapa pak? Ya udah kalau kamu jalan itu lihat aja ke depan, nikmatin, jangan lihat ke kiri dan ke belakang. Nggak usah dibahas, dia bilang begitu. Saya bingung, dibahas maksud saya kan nggak pernah cerita hal-hal yang aneh-aneh, kok nggak usah dibahas tuh maksudnya tanda kutip apa gitu loh. Iya. Gitu. Ya udah akhirnya saya diem tuh bang. Waktu saya masuk kawasan yang kan masuk situ lagi tuh bang, Iya. jalannya tuh. Saya perhatiin sebelah kanan nggak ada bang. Warungnya kemarin bapak. Warungnya itu. Yang ban bocor itu. Iya. Padahal saya tahu persis banget. Oh. Itu warung, emang saya ngopi di situ. Iya. Nggak ada sama sekali, memang gelap. Hutan semua. Hutan gitu loh. Bapak lihat tadi kaca itu. Iya. Nggak ada. Nggak ada itu bang. Sampai saya kayak lewat pas area itu, saya bener-bener astagfirullah, ini bener-bener hutan ini. Iya. Gitu. Saya langsung diem bang. Kata si bapak itu, udah fokus aja ke depan, matanya gitu. Padahal saya nggak kenal loh bang. Iya. Namanya ketemu waktu itu doang kan. Akhirnya saya nanya, Bapak mau kemana Pak? Saya mau ke Jakarta. Nengokin anak saya. Iya, bapaknya itu bilang anaknya di Jakarta di Senen. Di Senen. Oh, saya juga mau ke Jakarta Pak, ke Grogol. Dia bilang begitu. Si bapak itu pakai pakaian apa itu pak? Itu bajunya hitam-hitam bang. Hitam-hitam. Ya kayak itu ciri apa? Kayak Baduy gitu. Oh, suku Baduy. Ya, suku Baduy seperti itulah. Bawa tas juga bang. Orang yang hitam gitu. Ya umurnya udah umur 70-an ya, kurang lebih lah. Gitu. Cuma saya pikirannya nggak yang aneh-aneh ya. Iya. Saya pikir ya, berarti satu arah sama saya ke Jakarta gitu. Sampai saya penasaran lagi, saya lihat ke kanan lagi bang. Memang nggak ada penduduk di situ bang. Bener-bener gelap. Hutan semua. Hutan ya bang. Ada lampu mobil, Iya. lampu dim itu ya, itu doang. Yang lain nggak ada. Namanya penduduk nggak ada bang. Di situ bang teka-teki saya bang. Saya nggak tahu ini hutan apa, nggak tahu saya. Oh. Namanya desa apa saya nggak tahu. Tapi saya udahlah, saya nikmatin aja dah gitu. Singkat cerita ya keluar dari area itu ya udah masuk Kalongan jam-jam udah agak pagi. Nah, bis itu istirahat bang. Di rest area. Rest area. Warung makan ya, gitu ya. warung rumah makan gitu kan. Khusus banyak tuh bis-bis buat yang arah mau ke Jakarta juga. Saya istirahat, dikasih waktu 60 menit. Oke. Paling lama gitu. Saya turun bang. Saya sempet bersihin badan, saya makan, ngopi gitu kan, udah selesai gitu. Saya masuk bang. Udah waktunya berangkat. Saya berangkat kan, cek penumpang. Saya masuk, saya duduk. Saya lihat di samping saya nggak ada bapak-bapak itu bang. Si bapak yang tadi itu pakai Iya. pakaian Baduy. Yang pakaian hitam-hitam itu nggak ada. Akhirnya saya nanya ke supir, Pir, nanti dulu Pir, ada yang ketinggalan belum masuk. Udah cek aja dulu gitu. Turun, saya cek tuh bang. Oh, sampai bapak turun lagi ke warung Iya, makan sampai itu? turun lagi saya. Sampai saya penasaran. Iya. Ternyata nggak ada bang. Kata si supir gini, Mas sebenarnya duduknya di mana sih? Gitu. Saya di paling belakang. Di belakang. Saya tahu, yang saya tahu kata si supir ini nih bang. Si Mas ini Mas sendiri. Saya lihat dari spion. Kan ada tuh bang, supir bis itu kan di depan tengah itu kan kaca spion itu. Sendiri. Oh nggak mungkin lah. Saya nggak percaya, sampai sempat saya debat juga ya. Iya. Saya dibilang sama supirnya, saya lihat kaca spion, dia bilang Mas itu sendiri. Terus kenaiknya itu, Mas saya udah cek yang penumpangnya, si Mas cuma 1 di belakang. Jadi semuanya sebetulnya 5. Oh. Aneh nggak? Bapak ada 6 dan di samping itu ada bapak. Iya. Pas saya duduk,
ada penumpang depan sampai ngomong gini, Lele, kamu ngobrol sama siapa? Kamu sendirian toh. Begitu, Bang. Nggak ada orang di Lah iya, samping Bapak. iya makanya saya itu jadi yang benar, Pak. Saya kan ngomong di belakang itu berdua. Lele, saya juga kan penumpang di sini tahu. Gitu. Jadi selama semalaman Bapak ngomong sendiri. Nah itu dia. Di situ saya, Bang, jadi itu siapa? Saya bilang gitu. Semalam Dalam nemenin benak gitu. pikiran saya gitu loh. Udah saya kemarin pas saya ban pecah itu ternyata warungnya nggak ada. Bukan warung. Bukan warung, bener-bener hutan, Bang. Iya. Saya jadi wah, dalam pikiran saya, waduh, kacau kayak bilang begini. Ya udahlah. Yang penting saya sampai Jakarta. Saya pikir begitu aja. Udah berangkat lagi. Jalan perjalanan ya biasa lah ya. Sampai Subang tuh berhenti lagi, Bang. Berhenti sampai Subang, istirahat lagi supirnya. Cuma nggak lama waktunya, hanya kurang lebih waktu itu 30 menit. Udah saya istirahat sana, saya makan lagi di rumah makan itu. Setelah saya makan, ini ada ibu-ibu nih ngeliatin saya, bilang begini, Mas, udah Mas, yang di dalam mobil jangan dipikirin. Oh. Saya kan aneh, Bang, baru kenal si ibu itu kok, baru ngeliat saya kok ngomongnya begitu, maksudnya apa gitu loh. Iya. Jadi saya teka-teki saya loh, pertanyaan gitu. Akhirnya saya, Ibu, maksudnya apa ya Bu? Ada apa Bu? Kok Ibu ngomong begitu? Ya udah Mas, begitu mah nggak usah dipikirin, nggak usah dibahas. Begitu. Tapi si ibu itu nggak lama jalan, dia bawa tampah makanan jajanan gitu, kue-kue. Langsung jalan dia. Akhirnya supir bis udah berangkat. Saya di bis, Bang, sampai kok ibu itu ngomong begitu ya? Jadi pertanyaan saya lagi tuh. Akhirnya saya ini mati perjalanan. Sampai keluar, masuk tol ya, Cikampek tuh. Udah, masih siang juga. Ya saya pikir ke Terminal Grogol, ternyata Kampung Rambutan terakhir. Oh, bisa nggak sampai Terminal Grogol Jakarta? Iya. Sampai Kampung Rambutan aja. Kampung Rambutan. Jakarta juga, Iya, tapi Jakarta Timur ya. Jadi saya nyambungnya dari Kampung Rambutan ke Grogol dulu, Bang. Naik Oke. bis itu. Meser Bakti waktu itu ya. Iya. Saya ke Grogol tuh. Ke Grogol saya istirahat sebentar, ya sempat ngopi juga. Lama saya nunggu mobil angkot yang ngarah ke rumah saya. Turun ya, saya lanjut perjalanan lagi, ganti mobil angkot kecil tuh, ya, jurusan yang jembatan 2 itu. Udah saya sampai jembatan 2 saya jalan tuh depan rumah ya, sampai rumah saya sempat wah kaget juga ya. Tapi ya saya nikmatin aja lah. Tapi saya setelah itu sampai rumah buang air besar, Bang. Oh, pengen buang air besar terus. Iya, saya pikir ya namanya perjalanan nggak tidur ya, kurang istirahat, mungkin masuk angin gitu ya, ya kelelahan juga kan, capek ya, kurang istirahat gitu. Udah saya buang air besar berapa kali ya. Akhirnya saya beli obat tolak angin. Kata bapak saya, "Ini dari mana?" Oh, bapak bilang gitu. Iya, orang tua saya waktu bapak saya bilang, "Emang dari mana?" "Habis tiara Pak, dari Demak." "Dari Demak apa kemarin Pak, waktu hari Kamis gitu." Ya udah tuh obat itunya diminum, obatnya itu minumnya pakai air itu aja di botol. Botol itu emang sengaja, Bang, nggak saya habisin. Oh. Saya simpen di tas. Oh, air yang pas Yang dikasih tadinya tinggal setengah langsung full. Langsung air full. itu, iya. Aneh Masih itu, sisa. Bang. Sekarang bener itu air masih ada, Bang. Waktu sampai rumah tuh air masih ada, nggak hilang atau surut lagi gitu. Iya. Memang ada gitu loh, makanya saya simpen, itu saya minum. Kayak minum, ya emang alhamdulillah itu. Ya emang saya udah minum obat juga. Udah minum aja diminum gitu. Udah lah, yang penting sehat, selamat gitu. Bapak saya bilang begitu. Iya. Ya. Terus saya nanya, ada tetangga saya, "Mas, saya kemarin habis dari Jawa loh Mas," gitu. "Jawa mana Mas?" "Itu loh, Semarang." "Tapi saya lewat hutan Mas, saya nggak tahu itu hutan, itu alas sorban masukku," katanya. Alas sorban. Alas roban. Padahal sih nggak tahu itu. Oh, yang bener Mas, iya, itu alas sorban. Kata dia tuh. Iya, memang kalau lewat Semarang katanya lewat situ. Yang ini ya, yang alternatif itu aksesnya lewat situ. Memang di situ Mas, tempatnya emang hutan, nggak ada penduduknya. Situ ada warung, saya lihat
Di pinggir yang pas mau masuk kan memang ada warung katanya. Tapi kalau udah masuk tuh udah nggak ada yang dagang. Di situ udah nggak ada warga. Udah emang hutan gitu loh. Di situ saya Bang jadi kaget. Ternyata hutan alas roban. Alas sorban tuh Bang. Tetangga saya itu orang Semarang, dia tahu dia. Iya. Itu alas sorban itu, Mas Pur katanya. Itu memang nggak ada penghuninya. Memang hutan jalannya kan berliku-liku. Kayak jurang. Terus pohon-pohon besar. Memang benar gitu Bang. Nggak ada penduduknya. Tapi yang saya alami ya seperti itu. Ada warung. Saya sempat ngopi. Bahkan saya pernah diomelin tuh sama yang kakek-kakek itu. Suruh buru-buru ke mobil. Sampai airnya itu yang tadinya sedikit, tutup penuh. Padahal logikanya dari mana Bang? Iya. Aneh itu. Iya, pas Bapak turun itu air tinggal setengah kan? Iya, dalam mobil. udah saya minum lah karena perjalanan kan. Dari Jakarta. Iya, udah ya tinggal setengah sedikit lah ya. Pas naik lagi Udah penuh Bang. penuh lagi. Siapa yang ngisi coba? Logikanya saya nggak masuk akal itu. Itu bener-bener nyata ya. Pernah saya alami gitu loh, nyata banget itu. Oke. Tapi gimana ya, saya pikirin saya bisa gokil. Iya. Iya kan? Ngomong sendiri. Ya di iya, mobil. ngomong sendiri di dalam bis itu. Ternyata yang itu bukan orang. Kalau menurut saya habis gimana orang bilang saya sendiri di dalam bis itu. Saya di belakang nggak ada orang, saya sendiri. Tapi yang saya alami memang saya itu berdua dengan bapak itu. Pas ngobrol itu sama si Bapak itu ngobrolin apa aja tuh Pak? Justru saya mah cuma nanya, Bapak mau kemana? Saya mau ke Jakarta, nengok anak saya di Senen. Omong gitu doang. Ngomong gitu doang. Nggak panjang lebar. Tatapan mukanya juga kayak orang tegang Bang. Nggak pernah kayak kita relax begini gitu. Iya. Gini aja Bang. Gitu. Udah, diem lagi. Nah, ya itu dia. Saya bilang kalau itu seandainya manusia, apa iya penumpang bilang saya sendiri? Iya. Iya kan? Iya. Penumpang lain ngiranya Pak Syukur itu sendiri dan ngomong sendiri. Ngomong sendiri Bang. Padahal Bapak itu ngomong sama Padahal orang. saya bener-bener gokil banget waktu itu. Dikira ini orang bukan stres atau gimana ya? Kok ngomong sendiri gitu Ngomong ya? sendiri Bang. Jadi saya kayak orang gimana gitu. Padahal menurut saya emang saya lagi ngobrol sama bapak-bapak itu. Nyata banget ya Pak? Nyata banget. Saya ingat pakaiannya hitam-hitam, serba hitam. Iya. Bawa tas tuh. Tasnya dipegang begini Bang. Oh. Jadi kayak udah kekepin gitu ya. Iya. Kayak gitu. Terus keneknya ngomong gitu Pak? Bapak tuh dari sana sendiri gitu? Keneknya itu kan yang ngecekin tuh Bang. Iya, ngecek berapa penumpang Dia, gitu dia ya? tahu. Bilang, Mas itu sendiri Mas. Dia bilang, nggak ada orang lagi, Mas di belakang. Gitu. Nggak ada orang lagi. Iya. Nah sekarang saya sendiri merasakan itu saya satu bangku ya. Satu bangku di jok paling belakang Ya ya itu Pak? dia Bang. Gila. Padahal si Mbak itu ada yang bilang itu sebelahnya itu dari pool emang saya sendiri. Sendiri. Nggak ada orang. Sampai Bapak pas di rest area di warung makan Bapak penasaran ya, nyamperin turun ke bawah. Saking saya penasaran Bang, saya cek lagi. Iya. Saya emang kasihan, takutnya ketinggalan ya Bang ya, namanya dia orang tua ya kan, takut ketinggalan. Makanya saya punya inisiatif, saya cek lagi. Ternyata memang nggak ada Bang. Emang nggak ada. Gokil. Nah nih Pak, pas itu Bapak yang bannya pecah itu ya, bisnya pecah itu Pak. Itu warungnya kayak gimana Pak? Kondisi sekitar warungnya itu Pak? Kondisinya ya layaknya warung di kampung lah ya, bilik gitu Bang. Bilik. Pakai bambu, bilik gitu. Jadi saya lihat ya layak warung biasa. Biasa gitu, memang nggak ada keanehan. Tapi biasa. kiri kanan tuh hutan Pak? Apa Iya. banyak warung juga? Warung itu aja. Itu aja gitu. satu itu Iya. ya? Satu tok. Ya pikir warga situ mungkin dagang di situ. Iya, di karena tengah-tengah. mungkin ya banyak bis atau truk gitu kan lewat situ kan. Tapi ya itu tadi saya waktu itu nggak berpikir hal-hal yang Gaib ya? goib ya, nggak ini. Ya, pikir saya ngopi karena posisi dingin kan. Nah, udah gitu juga saya memang ngantuk saya ngopi di situ gitu. Terus si ibu yang di warung itu sempat ngobrol ke Bapak nih? Saya pernah nanya, yang saya bilang tadi, Bu, ini nama desanya apa ya? Diam aja Bang. Nggak ada tuh yang namanya ekspresi.
Iya, atau gimana, nggak diem aja. Tapi saya mukanya masih ingat. Iya. Cuma mukanya tuh agak remeng-remeng gitu, karena lampu ya, kan lampunya lampu ini bang, kayak lampu 5 watt lah, lampu Oke, kayak begitu. lampu yang warna kuning itu. Iya, kayak begitu bang. Terus ada si bapak. Si bapak pun sama. Saya pernah tanya ya, Pak, ini di mana ya? Diem aja. Malah anak-anak itu bang, Iya. dia kayak orang gimana sih keliling. Saya duduk sampai kelilingnya sama dia, ketawa gitu. Oh, diputerin nama dia. Iya, banyak kayak orang anak kecil gitu ketawa. Terus kayak orang nangis gitu. Ih, gitu. Tapi saya waktu itu nggak ada pikiran takut, nggak ada pikiran was-was, biasa aja. Biasa. Tapi sedalam benak pikiran saya, ini anak kecil kok belum tidur gitu loh bang. Iya, padahal udah jam 2 ya. Iyalah udah jam-jam 3 itu. jam-jam mendekati, oh udah malam banget ya. Iya. Apalagi tuh dia tengah hutan, apa nggak takut? hutan. Ya namanya angin ya, ya kan. Kondisi di itu pinggir jalan kan. Nah, pas bapak bayar kopi itu ditangkepin sama dia uangnya, Pak. Itu si bapak itu bilang taruh di bawah gelasnya aja. Oh, nggak langsung diterima sama dia. Enggak terima bang. Saya nggak bisa apa-apa mulut ya. Saking apa? Kok begini amat ya? Gitu. Akhirnya udah, saya nggak ambil yang hal-yang bisa taruh aja di bawah gelas. Gelas. Ini apa ya? Begitu. Oh, gitu doang ya. Iya. Udah saya langsung. Saya pikir lihat jam, karena saya takut ketinggalan. Iya. Ketinggalan itu ya perbaikan ban Bis, itu kan, iya. bis itu kan. Ya, akhirnya saya udah keluar dari warung itu bang. Diomelin sama ketemu bapak-bapak. Ada bapak-bapak itu. Nah, itu kira-kira siapa tuh bapak-bapak itu, Pak? Saya nggak tahu juga deh itu. Jadi dia di pohon, di depan pohon, itu pohonnya gede. Oh. Saya ingat tuh pohonnya gede. Ya semacam kayak pohon pinus atau gimana lah, gede gitu. Iya. Jadi di pinggirnya, cuman dia bawa tongkat. Dia ngomong begini, kamu jangan lama-lama di sini, udah buruk. Kamu minum yang ada di dalam tempat kamu. Iya. Kamu jangan lama di sini. Begitu bang, kamu jangan lama-lama di sini. Kayak ngomel gitu ya. Iya, kayak marah-marah. Saya pikir karena saya buang air kecil, takutnya Iya. ya namanya saya orang pertama kali ke situ. Saya kan nggak tahu, maksudnya itu tadi saya kan awal lewat situ ya, saya nggak Iya, paham daerah situ. pertama kali lewat situ Pertama ya. kali gitu, makanya ya mungkin ke situ pikiran saya. Tapi udah saya takut tuh bang. Takutnya karena itu tadi satu gelap. Iya. Saya jalan buru-buru tuh. Emang saya haus. Ada supir. Dia berangkat, udah selesai, udah siap jalan, udah diganti bannya, saya udah diganti mas, udah tinggal naik. Itu udah pas penumpangnya, oke jalan. Nah saya mau minum Iya, air yang tadi ya. air yang tadi. Saya buka air yang tadinya ya setengah ya, itu bisa full bang. Gokil. Sampai saya nanya sama sebelahnya penumpang itu, ya saya nggak, itu makan punya mas. Waktu turun itu nggak ada penumpang lagi, pada turun semua. Nah, tapi penumpang yang lain itu, Pak, dia ikut ke warung bapak yang ngopi itu. Enggak, itu di samping bis semua. Oh, jadi bis mereka di samping semua. Ya, masih bis semua di situ, di luarnya ya. Iya, di luar. Ya. Kalau saya sendiri, karena saya mau buang air kecil waktu itu, memang saya belet banget ya. Iya, nyari tempat pojok-pojok. Ya, pojok-pojok tuh. Ketemu warung. Lihat ada warung gitu loh. Ini kayak ada yang pernah cerita juga, Pak. Kirim cerita sama kayak gini, kasusnya tengah-tengah warung. Iya. Gokil. Itu Pak nyata banget ya warungnya, Pak. Iya memang, ya emang dilihatnya bukan goib, emang nyata saya lihat ya. nyata gitu. Cuman pas saya tahu pulangnya itu loh, Iya, nggak ada sekali bang. Hutan semua. Hutan bener-bener nggak ada yang namanya penduduk atau warung, kelap-kelip lampu pun nggak ada. Nggak ada ya. Jalannya begini. Iya. Itu memang jadi misteri itu, hutan alas Seroban itu, Pak. Banyak juga kejadian ya, Pak ya. Dan Bapak ngerasain juga nih. Ya, iya. Ya itu, saya juga baru pertama kali bang itu. Iya. Baru pertama kali saya. Bener-bener, waduh. Suatu. Ditambah pas pulangnya itu ya, Pak, yang tadi ya, ada sosok bawa bapak tua. Nah ya itu. Satu mobil juga sama saya. Itu yang jadi. Kali itu nyata banget ya, Pak? Ya itu nyata banget, samping bangku sebelah saya. Nggak, ya namanya satu bangku gitu, sebelahnya tuh. Wah, Nah, kalau sampai rumah nih, Pak, ada efek-efek itu nggak, Pak? Apa misalkan
setelah kejadian itu Bapak sering dimimpiin sama sosok yang bapak-bapak itu yang keluar dari pohon tiba-tiba tuh, atau yang dari di mobil itu yang jubah hitam itu, Pak? Saya sih diimpin sih enggak, cuman bapak saya kok bisa minum air itu aja. Oh iya, bisa nebak gitu ya? Iya, padahal saya waktu itu belum cerita. Betul. Cuman bilang ke Demak, maksudnya belum cerita hal-hal yang seperti itu ya. Cuman bapaknya minum air, memang air masih saya ada sisanya ya. Airnya saya minum itu, tapi saya pakai minum obat ya, tolak angin. Ya alhamdulillah sih sehat. Nggak perutnya nggak sakit lagi, waktu itu mau ngelilit saya. Sampai buang air besar terus kan. Keluarnya apa itu, Pak? Keluarnya ya Air itu? air campur kayak hitam gitulah, pokoknya nggak layaknya seperti orang sakit yang orang masuk angin seperti itu. Beda. Iya. Mungkin air itu dinetralin kali ya, Pak? Iya, ya memang bapak saya juga pakai air itu biar netralisir. Gitu. Ngomong begitu doang. Udah yang penting udah sembuh gitu. Dan itu kejadian bener-bener sih. Hutan Alas Roban. Itu sampai setelah kejadian itu Bapak balik lagi ke sana, Pak? Belum sampai sekarang. Belum sampai sekarang, belum. Saya udah berapa tahun itu. Kali penasaran pengen lihat mana sih hutan kemarin gitu kan? Iya, memang belum saya. Belum ya? Pada saat ini saya belum kesana lagi. Itu saya 2007 ya. Iya. Sekali-sekalinya itu Bang Badru. Jadi saya pengalaman ya, pengalaman perjalanan saya. Yara, memang ya begitu ya namanya perjalanan malam. Kan beda sama siang. Kalau malam itu kan memang lampu bis saja kan, gelap. Tapi emang ya pengalaman nyata yang saya pernah alami. Ada warung, saya sempat ngopi, ternyata warungnya nggak ada pas sebaliknya itu. Gitu. Ya kalau emang di tengah-tengah hutan Alas Roban itu, apalagi tahun 2007 ya, Pak? Iya. Ya emang hutan semua. Iya, memang bener-bener. Ya mungkin kalau siang mah hutan kali ya. Kalau malam kan karena pandangan lampu mobil aja. Iya. Jadi kelihatannya kayak pohon-pohon gitu. Itu jurang, jalannya berliku-liku, Bang. Iya. Kayak gini jalan. Kecuali pas pertama masuk ke kawasannya itu kan banyak warung-warung Ya, tuh. itu masih banyak orang yang dagang ya. Dagang, pas udah masuk hutan jalur lamanya itu, Iya. baru udah tuh hutan semua kan. Iya. Dan nemu warung gaib, mistis banget itu. Iya, itu pengalaman banget itu. Betul. Nah, nih Pak Syukur, punya pesan-pesan nggak buat teman-teman nih, Bang? Ya mungkin setelah kejadian yang Bapak alamin nih, gitu. Ya, pesan saya ya, intinya kalau buat pribadi saya, kalau Kiara ya kalau ini izin lah sama orang tua dulu ya. Yang keramat kan itu orang tua ya, ibu. Ya sama keluarga. Betul. Kita ambil hikmah sisi baiknya aja, yang positifnya. Betul. Gitu. Jadi yang hal-hal yang negatif ya kita singkirkan. Dan termasuk kejadian mistis kayak gini, Bang ya, Iya. buat pengalaman ya, Buat Pak. pengalaman. Dan pengalaman sih pas diceritain enak pengalaman, tapi pas dialamin Wah, greget itu juga ya, Pak. gokil banget itu. Saya sampai, waduh, nggak bisa tidur, nggak bisa apa itu. Sempat, waduh, ini ya saya, aduh, pokoknya sempat trauma saya waktu itu. Apalagi pas tetangga bilang, Mas sendirian, ngomong sendiri kayak orang gokil, orang Itu gila. dia. Jadi saya sempat, siapa yang gokil? Emang saya kan ngomong menurut saya, gitu ya. Saya ngobrol berdua gitu. Ternyata yang melihat katanya saya sendiri. Gitu. Itulah misteri. Masih menjadi misteri ya, Pak. Iya, ya misteri. Oke Sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama Pak Syukur ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Karena setiap perjalanan selalu memberikan cerita. Dan kali ini Pak Syukur memberikan cerita pengalamannya waktu dia berziarah ke Demak, Jawa Tengah. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syukur, makasih Pak ya. Ya, sama-sama. Oke. Dadah.